Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ariel Rizky Fieri dengan NPM 211302020 akan menjelaskan tentang sebuah aplikasi yang bisa sangat membantu dalam bisnis penyewaan, yaitu Odo Rental. Jika Anda bergerak di sektor penyewaan apapun, mulai dari ruang kantor, penginapan, transportasi, furnitur, hingga pakaian, pastikan Anda menonton video ini sampai habis. Nah, mari kita lihat bagaimana Odo Rental ini membuat proses penyewaan menjadi lebih mudah dan efisien. Yang pertama, mari kita bahas sedikit tentang mengapa Odo Rental ini begitu menarik. Pasar penyewaan telah tumbuh dengan pesat akhir-akhir ini. Banyak orang lebih memilih untuk menyewa daripada membeli karena alasan ekonomi dan lingkungan. Namun mengelola bisnis penyewaan tidak selalu mudah. Kita harus memastikan bahwa produk yang disewa tetap terorganisir, tidak terjadi pemesanan ganda, pengolahan produk yang mudah, pemutusan tambahan apa yang ingin kita tawarkan, seperti perpanjangan asuransi penyewaan, dan tentunya bisa memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Perusahaan juga terbantu dengan tersedianya laporan yang dapat digunakan untuk menganalisa pendapatan per bulan. Nah, disinilah Odo Rental hadir sebagai solusi yang membantu kita dalam merorganisir produk yang kita sewakan. Nah, di sini saya akan langsung saja menuju ke halaman Odoo. Nah, di halaman Odoo ini kita akan disediakan oleh beberapa hal atau beberapa ERP yang membantu kita, seperti akuntansi, pengetahuan, sign, CRM, studio, langganan, rental, pos, diskusi, dan lainnya. Nah, fokus saya berada pada Odoo Rental. Langsung saja kita klik. Pada Odoo Rental ini, yang harus kita lakukan adalah mengklik pada bagian mulai sekarang juga. Jika kita ingin melihat dokumentasi terlebih dahulu, kita bisa scroll ke bawah dan membaca bagaimana Odoo Rental ini bekerja. Jika ingin langsung saja, maka kita klik pada bagian uji coba gratis, lalu daftarkan diri. Nah, di sini saya sudah mendaftarkan diri, sehingga akan ditunjukkan ke halaman seperti berikut. Hal ini menunjukkan bagaimana kita akan mengelola toko yang kita buat, seperti Discuss, dashboard, rental, invoicing, app setting. Nah, yang akan kita lakukan pertama adalah menuju bagian rental. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi ini dapat membantu dalam pengembangan bisnis. Fitur-fiturnya seperti berikut. Nah, pengelolaan produk. Dengan Odoo Rental kita bisa dengan mudah mengatur produk mana yang tersedia untuk disewa, memonitor stok, dan membuat produk baru hanya dengan beberapa klik. Di sini kita akan ditunjukkan gambaran umum tentang semua pesanan penyewaan. Pada daftar produk, sistem mempunyai algoritma yang membantu menunjukkan apa saja produk yang dapat disewa. Jika ingin melihat seluruh produk, pelanggan dapat mematikan fitur filter ini. Pada bagian ini juga dapat menambahkan varian produk dengan cara manual. Nah, bagian produk berada pada tab atas. Pada tab atas ini terdiri dari orders, schedule, products, reporting, dan configuration. Nah, kali ini kita akan berfokus pada produk, schedule, order. Jika kita klik pada bagian produk, akan muncul jendela seperti ini. Nah, untuk menambahkannya, kita hanya harus mengklik pada bagian new. Nah, di sini kita akan dijelaskan bagaimana apa produk yang akan kita sewakan, informasi produk, penjualan produk, dan berapa harga yang kita patok dalam melakukan penyewaan produk ini. Yang kedua adalah penjadwalan yang mudah. Jadwal di sini kita dapat melihat pada bagian schedule. Nah, di sini kita akan ditunjukkan halaman seperti ini, di mana akan ditunjukkan tanggal berapa ini dan bulan berapa. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk melihat produk mana yang sudah dipesan dan kapan produk tersebut akan kembali, sehingga tidak ada lagi konflik dalam pemesanan. Nah, pada bagian ini kita akan ditunjukkan tentang bagaimana memonitoring sebuah produk yang sudah kita sewakan, apakah produk itu sudah diambil
atau sudah dikembalikan. Yang ketiga adalah harga yang fleksibel. Untuk harga kita dapat kembali ke bagian produk, lalu melihat pada bagian rental price yang ada pada menu new. Nah, kita bisa menetapkan harga sewa berdasarkan berbagai periode waktu, jam, hari, minggu, atau bulan. Yang menarik, Odoo secara otomatis akan menghitung harga terbaik untuk pelanggan. Saya contohkan ada kasus pelanggan yang ingin menyewa produk selama 9 hari. Sistem akan memberikan perbandingan bagaimana harga 1 minggu ditambah 2 hari akan lebih murah daripada waktu individual 9 hari. Ada lagi bagaimana jika pelanggan ingin menyewa produk selama 12 hari. Sistem akan merekomendasikan bagaimana harga 2 minggu lebih murah daripada harga 1 minggu ditambah 5 hari secara individual. Sehingga akan muncul harga termurah yang dapat dipakai pelanggan sebagai pertimbangan dalam melakukan penyewaan produk ini. Nah, yang keempat adalah laporan analisis. Nah, kita bisa melihat laporan berdasarkan produk atau pelanggan dan menganalisis pendapatan per kuartal atau bulan. Ini sangat membantu dalam memahami performa bisnis kita. Seperti pada bagian charter, kita dapat melakukan monitoring produk-produk yang disewa. Segala sesuatu yang terjadi akan dicatat pada bagian ini, sehingga memudahkan untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, untuk bagian ini kita dapat melihat pada bagian order. Di sini kita ada opsi untuk melihat order dari orders atau customers. Nah, yang dilakukan hari ini seperti mengambil dan mengembalikan. Laporan ini berada pada bagian reporting, tab atas, yang membantu kita dalam pemeriksaan bulanan. Fitur tambahan biaya keterlambatan dan asuransi sewa juga tersedia, memberikan kita fleksibilitas dalam menyewa suatu produk yang ada pada suatu perusahaan. Tambahan ini berada pada fitur configuration seperti setting dan rental periods. Sekarang akan saya tunjukkan bagaimana aplikasi ini bekerja. Saya akan menunjukkan cara membuat pesanan penyewaan dengan Odoo Rentals. Nah, di sini karena saya tidak memiliki produk, jadi akan saya jelaskan bagaimana literasi dokumentasi dari suatu halaman ini. Nah, yang pertama adalah menambahkan produk yang ingin disewa. Untuk menambahkan produk, saya sudah jelaskan di awal, produk berada pada bagian products, dan kita harus mengklik pada bagian new, lalu mengisikan informasi-informasi penting pada produk yang akan kita sewakan. Nah, setelah semua terisi, maka pelanggan dapat melihat halaman seperti di bagian kiri. Nah, di sini pelanggan dapat memilih durasi rental dan biaya yang mereka keluarkan, baik itu per jam, per minggu, per bulan, atau tahun. Sehingga pelanggan dapat membuat sehingga kita dapat membuat harga custom untuk setiap produk berdasarkan jangka waktu yang berbeda-beda. Nah, setelah selesai membuat pesanan, di sini kita bisa menambahkan penyewaan produk yang berbeda untuk durasi waktu yang berbeda pula. Setelah itu, sistem akan memberikan harga total yang harus dibayarkan oleh penyewa. Setelah pesanan dibuat, kita bisa memantau statusnya, apakah sudah dikirim, diambil, atau dikembalikan. Kita bisa melihat pratinjau penawaran dengan mengklik pada tombol pratinjau pelanggan. Ini akan mengarahkan kita ke situs web dan memberi kita tampilan apa yang dilihat oleh pelanggan di portal kita. Kita juga bisa mengklik tanda tangan dan bayar. Nah, untuk tanda tangan dan bayar ini akan berada pada bagian invoicing untuk halaman pertama setelah kita login pada Odoo. Nah, di sini adalah invoice yang nantinya akan dikeluarkan untuk pelanggan dan dikeluarkan untuk administrator sebagai bagian dalam mengisi sebuah laporan. Nah, akan berisikan company data, dokumen layout, create invoice,
online payments. Kita juga bisa mengklik bagian tanda tangan dan bayar. Pelanggan dapat memilih opsi pembayaran yang mereka inginkan, baik secara cash, kartu kredit online, transfer bank, dan masih banyak lagi. Kita juga memberikan sistem pembayaran secara default untuk memudahkan kita dalam menangani banyak pembayaran sekaligus. Ketika pelanggan ingin mengambil pesanan, kita hanya harus mengklik ambil dan disinilah kita dapat menambahkan nomor seri yang nantinya dapat dilakukan pelacakan terhadap produk. Pelacakan ini bersifat opsional, tergantung bagaimana administrator akan melakukan hal itu. Status akan berubah menjadi diambil dan kita bisa mencetak tanda terima pengambilan. Tanda terima berisikan nomor seri, produk, tanggal pengambilan, dan tanggal pengembalian. Ketika pelanggan siap mengembalikan produk, kita hanya perlu mengklik tombol kembalikan. Kita bisa mengembalikan semuanya sekaligus dan itu adalah yang Odoo usulkan. Atau kita bisa saja menghapus item, misalnya jika dia mengembalikan meja tapi belum kursi. Kita bisa menghapus item dari daftar dengan mengklik ikon tempat sampah. Kita bisa menghapus item spesifik jika dilacak dengan nomor seri atau mengubah jumlah yang dikembalikan. Misalnya, dia menyadari bahwa dia lupa satu meja konferensi. Kita bisa menghapus meja tersebut dari daftar dan juga mengubah jumlah kursi yang dikembalikan. Nah, dari YouTube yang saya kerjakan, Odoo Rental sangat membantu dalam menjaga agar semuanya tetap terorganisir. Kami bisa dengan mudah memantau pesanan, menghindari pemesanan ganda, dan memastikan bahwa semua produk tersedia sesuai permintaan pelanggan, laporan, dan analisis yang diberikan juga sangat berguna untuk memahami kinerja bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan agar dapat membuat keputusan yang lebih baik. Nah, sekarang saya akan jelaskan apa yang ada pada bagian iterasi. Nah, pada bagian awal ini kita akan ditunjukkan bagaimana jangka waktu yang dilakukan oleh pelanggan. Jangka waktu yang dilakukan pada suatu proses penyewaan. Nah, yang pertama pada bagian biru ini adalah jadwal bagaimana barang diambil dan dikembalikan. Seperti hari pertama dan dikembalikan hari kedua. Nah, sedangkan pada bagian yang berwarna agak sedikit kecoklatan ini adalah durasi waktu yang dilakukan oleh seorang penyewa dalam menyewa sebuah produk. Berarti pada bagian ini pelanggan belum mengembalikan. Nah, pada gambar kedua kita akan dijelaskan bagaimana pelanggan dapat memilih waktu ketika melakukan sebuah penyewaan untuk sebuah meeting room. Nah, gambar ini tidak selalu untuk meeting room, tetapi bisa dapat sebagai baju atau bahkan sebuah produk tertentu. Nah, ini bagaimana pelanggan dapat melihat harga yang tersedia dalam melakukan penyewaan sebuah meeting room. Setelah itu, pada bagian tadi, seperti bagian invoice dan dokumen layout, kita diberikan kebebasan untuk melakukan dokumen layout. Nah, dokumen ini dapat berbentuk seperti ini. Nah, yang di sini kita dapat meminta tanda tangan dari pelanggan agar kita juga tahu informasi terkait pelanggan. Setelah itu, ini adalah halaman bisnis pelanggan atau maaf. Ini ada bagian order yang terjadi pada bagian administrator. Nah, di sini kita bisa memantau bagaimana apa saja produk-produk yang telah disewa dan memonitoring bagaimana produk ini dikembalikan atau belum. Nah, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.